Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kakak-kakak, adik-adik, guru-guru, teman-teman yang sudah makan dan telah menantu, insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan marah jika kalian tidur pada ceramah saya, karena tidur adalah tanda keterangan kalian. Orang-orang di luar negeri agar bisa tidur mesti sampai minum-minum bir, hingga orang-orang boleh menyebutnya sebagai insomnia. Maka dari itu, ucapan apa lagi yang kita patut ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa juga selawat dari salam kita selalu teruskan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena beliaulah yang telah membawa umat Islam dari zaman yang gelap gulita hingga zaman yang terang benderang. Beliaulah yang menjadi contoh bagi umat Islam, dan karena beliaulah dia telah membawa salah satu kitab paling istimewa bukan cuma umat Islam, tapi bagi seluruh umat manusia sebagai pedoman untuk hidup kita, yaitu kitab Al-Quran. Maka dari itu, saya tak akan lama-lama lagi, kita akan masuk pada tema malam ini. Ini temanya menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Jamaah teman-teman yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan tentu ada banyak amalan yang kita bisa lakukan, baik memberi makan, memberi minum untuk buka puasa, atau saling membantu untuk sholat sebanyak-banyaknya rakaat. Namun salah satu yang kita jangan lupakan ialah untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka dari itu, pahala yang didapat dalam membaca Al-Quran bisa berkali-kali lipat. Bagaimana? Dari satu hurufnya saja bisa mendapat hingga 10 pahala. Maka dari itu, janganlah kita sia-siakan kesempatan ini dan memperbanyaklah kita untuk membaca Al-Quran. Lantas, bagaimana agar kita bisa dapat menghadapkan Al-Quran tersebut dengan penuhnya halaman-halaman yang sangat panjang dan cuma bukan dan memiliki bahasa Arab yang tentu bukan bahasa kita. Maka dari itu, saya akan memberikan beberapa cara. Yang pertama ialah kita bisa membagi-baginya jadi berapa halaman dalam satu kali membaca. Seperti dalam buku-buku pelajaran kita semua, kita bisa membaca satu juz satu hari untuk bisa mencapainya dalam 30 hari. Ataupun kita bisa membagi-baginya lagi pada waktu-waktu lain. Misalnya pada waktu subuh kita membaca 4 halaman, pada zuhur 4 halaman, dan seterusnya sampai isya. Maka hari itu kita mendapatkan 1 juz. Atau kita bisa mencoba membaginya pada waktu subuh, zuhur sama asar, karena pada maghrib dan isya kita fokuskan pada buka puasa dan sholat tarawih. Cara yang kedua adalah kita bisa membaca Al-Quran tersebut di saat kita sedang sholat. Jangan karena saya baru bilang pas saat sholat kalian disuruh jadi imam di sini. Kalian nanti kalian angkat Al-Quran
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, itu jangan begitu. Kalian jadi imam, kalian bawa Al-Qurannya juga. Ada juga beberapa cara untuk kalian bisa membaca Al-Quran itu saat kalian sedang sholat. Dan cara tersebut jangan yang paling dibolehkan adalah saat kalian sedang sholat sunnah. Karena di situ kalian sedang sendirian dan saat itu juga kalian bisa membaca sebanyak-banyaknya. Insya Allah bisa mendapat pahala yang lebih banyak. Dan yang terakhir adalah kalian bisa mengikuti acara-acara pada masjid, yang dimana acara-acara tersebut seperti acara tahajud, yang dimana imamnya akan membaca satu juz dalam seluruh tarawih itu, ataupun juga biasa salat tahajud. Maka dari itu kita bisa memilih yang manakah pilihan terbaik untuk kita semua. Ataupun ya kalian juga ingin kalian bisa mengajak keluarga kalian di rumah pada salat tahajud bersama-sama sholat dan bisa membaca pasnya. Ayo kita juga tidur jamaahnya. Lalu setelah kita lakukan itu semua dan kita telah alhamdulillah insya Allah menghadapkan Al-Quran, namun Ramadan juga belum selesai. Maka dari itu apa yang kita bisa lakukan? Salah satu yang bisa kalian lakukan ialah untuk mengkajinya atau kalian bisa membaca arti Al-Quran. Ada sebuah kisah tentang seorang politisi dari Amsterdam bernama Johan van Klaver. Ia orang yang lahir sebagai agama Kristen dan pada zamannya dia tumbuh dengan melihat Islam sebagai agama yang sangat berbahaya. Dia melihat semua, dia menganggap agama Islam sebagai agama yang berbahaya, menyerang teroris. Maka dari itu ia ingin membuat buku untuk mengatakan seberapa bahaya Islam itu bagi dunia. Jadi dia ingin membuat sebuah buku tentang anti-Islam. Maka untuk membuat buku itu dia pun mulai mencari informasi. Pertama, dia mulai mencari tentang Tuhannya, Islam itu Allah Subhanahu. Dari situ dia mendapatkan bahwa Islam memiliki satu Tuhan. Maka dari itu dia melanjutkan lagi untuk mencari tentang tokoh utama agama Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia mulai membaca tentang kehidupannya, tentang sikap-sikapnya. Setelah dia membaca, dia menyadari bahwa beliau adalah orang yang sangat istimewa. Ketika tetangganya meludahinya dan tetangganya sakit, maka beliau malah menjenguknya dan membawakan buah-buah. Bukannya malah marah atau merasa rentan sedikit pun, ia malah menjenguknya. Dan banyak lagi amalan-amalan lain yang beliau telah melakukan. Maka dari itu orang ini sadar bahwa Nabi Muhammad bukanlah orang biasa, tetapi dia adalah seorang nabi yang istimewa. Tapi saat yang bersamaan dia sadar bahwa saudara yang telah sadar adalah dia telah mengaku secara tidak sengaja mengakui bahwa Allah ialah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah seorang nabi, yang dimana secara tidak langsung itu adalah kalimat syahadat. Jadi secara tidak sengaja dia hampir masuk Islam. Maka dari situ dia kaget. Waduh, masuk Islam ini saya. Baru saya memikir buku tentang anti-Islam. Salah. Maka dari situ dia mulai cepat rapikan bukunya, mungkin segera tidur. Tetapi saat dia ingin menyimpan bukunya di atas rak, semua bukunya terjatuh. Dan salah satu buku yang jatuh ialah kitab Al-Quran, yang dimana dia mengambil Al-Quran tersebut terbuka surah Al-Hajj ayat 46 yang berisi
hati, akal mereka dapat memahami ketika mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dadanya. Maka dari situ dia telah sadar bahwa hatinya telah buta selama ini untuk melihat Islam. Dia hanya melihatnya dalam satu pandang. Maka dari situ dia mengakui bahwa dia seorang Muslim. Dan setelah itu dia membuat organisasi IXC atau kepanjangannya Islam Experience Center, yang dimana dia dan teman-teman dalam organisasi tersebut mengajak orang-orang yang keluar dari tempat umum, di atas panggung, bahkan sampai gereja dia masuk untuk memberitahu orang-orang bahwa Islam bukanlah agama yang berbahaya. Yang bisa didapat dari adalah hanya karena dia mendapatkan satu saja ayat dalam Al-Quran, maka ia bisa sadar betapa bagusnya agama Islam, dan dia pun belum. Terutama kalian kita yang sudah Islam. Maka dari itu, alangkah bagusnya jika kita menambahkan dengan memahami arti-arti dalam Al-Quran tersebut. Jadi sebagai anak muda kita semua tidak jangan menyerah, kita jangan putus asa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan menyerah untuk insya Allah bisa mengatakan Al-Quran pada bulan ini. Begitu juga dengan kata-kata sekalian. Kalian diberi gelar kakak di sini, maka tunjukkanlah anak muda diri kalian. Janganlah di saat anak muda kalian sedang membaca, kalian malah mengubah HP kalian dan membuat TikTok. Dan yang mimpialah kalian lihat dalam sahur Al-Quran, sahur Quran. Ya janganlah kalau sama anak muda di sini sedang teman-teman membaca Al-Quran. Karena ingat, orang-orang berdosa yang telah wafat, ia minta kepada malaikat dan Allah, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, jangan pun satu hari, satu menit saja engkau kembalikan saya ke dunia. Niscaya saya akan beribadah kepadamu, saya akan beramal, saya akan tinggalkan semua maksiat saya, dan saya akan tinggalkan semua perbuatan dosa. Namun dikatakan kepada orang kafir, tidak, saya sudah berikan kesempatan di dunia untuk hidup, tapi kalian malah menyia-nyiakannya, berbuat dosa. Apa dari itu? Janganlah kita sampai menjadi orang yang termasuk orang-orang tersebut. Dan semua kita selalu diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum mengakhiri drama ini, saya akan ulangi lagi beberapa poin baginya. Yaitu pertamanya adalah membagi halaman-halamannya atau bisa membacanya sambil sholat. Dan yang ketiga ialah untuk mengikuti acara-acara di masjid. Karena ada ceramah saya pada malam ini, maaf bila kelamaan, karena juga bila ada kesalahan yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.